Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikannya kesehatan dan keselamatan hingga sampai saat ini, dan juga sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dr. Marliah MAG, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Pegadaian yang beranggotakan Danu Satria, Masito Sitorus, dan Suhailatun Nafisa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian pegadaian dan sejarah singkat pegadaian. Pengertian pegadaian atau waran secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta sebagai jaminan dan dapat ditebus kembali sesuai dengan harta tersebut. Sejarah pegadaian telah didirikan pada saat pemerintahan Belanda atau VOC yang mendirikan Bank Penlining, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Setelah Inggris mengambil kekuasaan Indonesia dari Belanda, Bank Penlining ini dibubarkan dan masyarakat diberikan keluasan untuk mendirikan badan usaha atau pegadaian asalkan mendapatkan lisensi dari pemerintahan setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masito Sitorus. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang tujuan pegadaian. Tujuan pegadaian itu adalah yang pertama, untuk dapat melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan suatu program pemerintah di bidang ekonomi dan bidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, untuk dapat mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, agar bisa menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah untuk konsumsi dan produksi. Selanjutnya, kegiatan menguasai usaha pegadaian. Kegiatan operasional perum pegadaian yang telah dilakukan saat ini antara lain yang pertama, menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Yang kedua, menerima jasa taksiran, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui berapa besar nilai real barang yang dimilikinya, misalnya emas, berlian, dan barang-barang bernilai lainnya. Yang ketiga, menerima jasa titipan, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barangnya. Yang keempat, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan akses perusahaan dalam bidang bisnis, properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem BOT. Yang kelima, kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Selanjutnya, barang jaminan yang termasuk dalam jaminan pegadaian itu adalah yang pertama, sertifikat rumah. Sertifikat rumah menjadi barang gadai yang bernilai mahal, apalagi jika nilai jual rumah tersebut mahal. Mengingat uang yang dapat sangat besar, kita bisa dapat menggunakan uangnya itu untuk berbagai macam kebutuhan, mulai kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, bahkan modal untuk membuka usaha baru. Dengan menggadaikan rumah, kita juga bisa menggadaikan barang lainnya ketika uang mulai menipis. Yang kedua, sertifikat tanah. Meskipun harga tanah naik setiap tahun, tapi nilai jualnya tidak lebih mahal dari nilai jual rumah. Besarnya nilai gadal tanah yang diperoleh tergantung dari penaksiran PBB tanah tersebut. Beruntunglah jika kita memiliki sebidang tanah yang luas dan di tempat nilai yang strategis. Pasti nilai jualnya lebih mahal dibandingkan tanah yang ada di
di daerah pedesaan. Yang ketiga, kendaraan bermotor. Sebagai besar masyarakat Indonesia memiliki kendaraan bermotor yang diparkirkan di depan rumah, baik sepeda motor maupun mobil. Keduanya dapat digadaikan saat keuangan sedang kandas. Yang keempat, perhiasan. Perhiasan berupa emas, mutiara, intan, berlian, dan permata juga dapat digadaikan untuk sementara jika Anda tidak mempunyai uang lagi. Yang kelima, alat-alat elektronik. Jika tidak mempunyai keempat barang yang tadi, kita juga bisa menggadaikan alat-alat elektronik seperti TV, kulkas, radio, bahkan gadget pribadi. Namun persyaratannya, gadai barang elektronik ini cukup ketat karena adanya perubahan teknologi. Pastikan jika ingin menggadaikan elektronik, produksi barangnya tersebut tidak lebih dalam 1 tahun agar proses pencairannya lebih mudah dan lebih cepat. Yang keenam, perlengkapan rumah tangga. Jika bingung ingin menggadaikan apa lagi dengan memperoleh uang, jangan langsung panik. Kita juga bisa menggadaikan peralatan rumah tangga, misalnya sofa, tempat tidur, termasuk lemari pakaian sekalipun. Intinya, perlengkapan tersebut masih bagus dan layak untuk dipakai. Yang ketujuh, barang-barang branded seperti tas, sepatu, pakaian, jam tangan, dan kacamata yang diproduksi oleh brand ternama juga dapat digadaikan. Selanjutnya, sumber pendanaan. Sebagai lembaga keuangan, tidak diperbolehkan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian memberikan sumber-sumber pendanaan, yaitu yang pertama modal sendiri, yang kedua penyertaan modal pemerintah, yang ketiga pinjaman jangka pendek dari perbankan, yang keempat pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia, yang kelima dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal: yang pertama, uang kas dan dana likuid lain. Yang kedua, pendanaan kegiatan operasional. Yang ketiga, pembelian dan pegadaian berbentuk aktiva, tetap, dan inventaris. Yang keempat, penyaluran dana. Yang kelima, inventarisi lainnya. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swiratun Nafisa akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang penyaluran dan penggolongan uang pinjaman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kegiatan penyaluran uang pinjaman oleh Pegadaian kepada masyarakat yang dilakukan atas dasar hukum gadai. Besarnya jumlah uang pinjaman yang disalurkan sangat dipengaruhi oleh golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang diberikan dikelompokkan menjadi 5 golongan yang berdasarkan tingkat sewa modal dan jangka waktu pinjaman. Selanjutnya ada penaksiran penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang dilakukan dengan mewajibkan nasabah untuk menyerahkan barang yang bergerak sebagai barang jaminan, seperti emas, berlian, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya. Barang-barang tersebut selanjutnya ditaksir oleh petugas pentaksir yang memang memiliki keahlian untuk hal tersebut, untuk menentukan besarnya nilai uang pinjaman yang dapat diberikan. Pada dasarnya, besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan menurut ketentuan saat ini dibagi berdasarkan golongan. Untuk golongan A adalah 84% dari nilai taksir, dan untuk golongan B, C, dan D adalah 89% dari nilai taksiran. Selanjutnya ada prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari Pegadaian adalah sebagai berikut. Pertama, calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Yang kedua,
barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Yang ketiga, pembayaran uang yang dipinjam dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi. Selanjutnya, prosedur pelunasan uang pinjaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu. Yang kedua, nasabah membayar kembali pinjamannya atau sewa modal langsung kepada kasir yang disertai dengan bukti surat gadai. Yang terakhir, barang yang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan. Yang keempat, ada barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.